Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membongkar seperti biasa mereview, mengulas aplikasi pinjaman online secara detail supaya teman-teman yang belum daftar itu mengetahui terlebih dahulu sistemnya seperti apa, agar bisa mempertimbangkan kembali dan tidak ceroboh melakukan pengajuan pinjaman online kalau belum memperhitungkan dengan kemampuannya gitu. Nah, langsung aja tanpa banyak basa-basi. Hari ini saya akan mereview aplikasi dari pinjaman online 360 Kredi. Nah, sebagian dari teman-teman pasti sudah dengar aplikasi ini ya. Jadi namanya 360 Kredi. Saya cek memang aplikasinya terdaftar di OJK, teman-teman. Nah, kita lihat sistemnya seperti apa ya. Kebetulan saya sudah install, sudah daftar dan sudah mendapatkan limit juga. Makanya nanti kita akan cari tahu sama-sama ya. Kita akan bisa lihat sama-sama nanti. Oke, saya sudah masuk di aplikasinya, teman-teman. Jadi aplikasi ini juga anggota AFPI juga ya. Nah, di sini saya mendapatkan limit 800.000, tapi setelah saya klik seperti ini, nah itu nominal yang bisa saya pinjam maksimal 500.000. Padahal limit saya 800.000. Ini kan sedikit lucu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Karena saya di sini hanya butuh rinciannya saja. Sebagai contoh nominal kecil nggak masalah. Yang penting saya di ACC dan supaya saya bisa mengetahui detailnya seperti apa gitu. Nah, baik, di sini misalkan kita mau memperkecil pinjamannya itu bisa, teman-teman. Nah, seperti ini. Paling kecil itu kita bisa pinjam Rp300.000. Di bawah itu nggak bisa. Nah, baik, sekarang kita lanjut misalkan Rp500.000. Di sini tenor yang saya dapatkan 150 hari 3 cicilan. Jadi tenor ini kita nggak bisa milih. Lalu artinya apa 150 hari 3 cicilan itu? Intinya adalah selama 150 hari atau setara 5 bulan itu dicicil sebanyak 3 kali. Nggak tahu kapan ya, ini maksudnya tanggalnya kapan, nominal pembayarannya kapan itu kita nggak tahu. Nah, ini yang kurang teman-teman ya, karena di sini juga tidak dikasih tahu. Jadi menurut saya aplikasinya kurang transparan karena hanya ngasih tahu tenor 150 hari 3 cicilan gitu aja. Nah, secara detailnya harusnya harusnya kita juga tahu tanggal jatuh temponya berapa, nominal yang harus dibayar berapa. Takutnya kalau cuma gini doang, ketika nanti udah real pencairan, udah masuk ke kantong gitu teman-teman, tiba-tiba 2 minggu kemudian kalian udah jatuh tempo. Cicilan pertama jaraknya 2 minggu biasanya permainan aplikasi-aplikasi seperti ini. Dan nominal bayarnya cicilan pertama itu gede banget. Contoh lah ini misalkan Rp500.000. Bisa jadi cicilan pertama nanti 2 minggu kemudian teman-teman akan ditagih nominal senilai 480.000. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, itu sangat gede banget, bahkan hampir melunasi pinjaman pokok kita. Nah, setelah itu cicilan kedua dan ketiga pasti kecil-kecil. Mungkin hanya 100.000, mungkin hanya 50.000, bahkan pokoknya sisa-sisa bunganya lah, sisa-sisa ekor bunganya itu. Nah, takutnya seperti itu. Dan ini saya yakin juga pasti seperti itu sistemnya. Cicilan pertama gede gitu. Karena di sini nggak dikasih tahu. Ya, mungkin buat mengecoh, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu ya, awam tentang sistem dari pinjaman online, biasanya cicilannya gimana mereka mempermainkannya. Nah, makanya di sini saya kasih tahu teman-teman ya. Oke, kalau nggak percaya teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Kalau nggak salah itu salah satu contohnya pinjaman online dari apa ya, dari lupa saya teman-teman. Kalau nggak salah aplikasi pinjam duit, terus apa Watas, Bantu Saku, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Coba dicek aja video saya sebelumnya. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian di sini nominal yang kita terima hanya Rp433.000 teman-teman. Jadi kita kena potongan admin sebesar Rp60.000 dan PPN Rp6.600. Nah, jadi kita pinjam 500.000, terimanya Rp433.000. Ini kan menurut saya juga cukup gede potongannya. Lalu rata-rata pembayaran per periode. Nah, ini dia teman-teman rinciannya ya. Ternyata saya salah sangka ya. Hampir saja saya
buruk sangka sama aplikasinya. Ternyata di sini ada rincian. Inilah yang saya maksud. Harusnya semua aplikasi itu seperti ini, maksudnya dikasih tahu. Misalkan hari ini kita pencairan, tanggal jatuh temponya tanggal berapa nanti. Supaya kan kita bisa mempertimbangkan lagi. Kalau nggak cocok bisa cancel. Jangan tiba-tiba dicairkan, tahu-taunya minggu depan, 2 minggu ke depan kita disuruh bayar cicilan pertama dengan nominal besar. Nah ini ternyata udah dikasih tahu teman-teman ya. Tanggal cicilan pertama ternyata tanggal 24 Maret. Sedangkan saya record video ini tanggal berapa? Sebentar. Tanggal 9 Maret teman-teman ya. Jadi tanggal 9 Maret misalkan saya cairkan, maka jatuh tempo pertamanya itu tanggal 24 Maret. Itu jaraknya sekitar 14 harian. Nah, betul apa kata saya? Jaraknya sekitar 2 mingguan biasanya permainannya. Hanya saja di sini nominalnya nggak terlalu besar menurut saya untuk cicilan pertama. Cukup oke lah, 244.000. Kadang ada beberapa aplikasi yang cicilan pertamanya ya seperti tadi yang saya sebutkan. Bisa-bisa 480.000 ini cicilan pertamanya ya. Nah kemudian di sini ingat ya, jarak dari kita pinjam ke jatuh tempo pertama itu jaraknya hanya 2 minggu. Lalu jatuh tempo kedua itu 8 April. Jadi jaraknya sekitar berapa teman-teman? 1 bulan lebih ya? Nggak ada 1 bulan ya teman-teman. Barulah yang cicilan ketiga itu 181.000, tapi jatuh temponya 6 Agustus. Jadi selama bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan ini kita nggak bayar apa-apa. Ini juga sedikit lucu sih sistem kayak gini menurut saya. Nungguin apa coba mereka ini ya? Ya mungkin orang akan berpikir daripada nunggu lama-lama sekalian lunasi aja lah. Pasti berpikir seperti itu ya. Harusnya yang efisien gitulah, 3 bulan ya 3 bulan, 1 bulan sekali bayar gitu ya, jaraknya juga 1 bulan gitu. Itu lebih enak, tidak meribet-ribeti pikiran kita teman-teman ya. Kalau seperti ini cicilan pertama jaraknya 2 minggu, cicilan kedua jaraknya juga 2 minggu dari cicilan awal, lalu cicilan terakhir itu jaraknya panjang banget. Jeda 3 bulan kita nggak bayar apa-apa, baru di bulan Agustus kita baru bayar lagi cicilan kita senilai Rp181.000. Ini malah bikin bingung ya, bikin ngotor-ngotori pikiran gitu. Kemudian untuk bunganya teman-teman silakan dinilai sendiri aja. Ini termasuk mahal atau murah. Kalau kita hitung-hitung ya di sini 244.000 dikali 2, ini hasilnya kurang lebih hampir 500.000 lah ya, hampir 500.000 ditambah 181.000 itu udah 680-an. Nah jujur saja menurut saya bunga segitu cukup mahal teman-teman ya. Jadi kenaikannya dari 500.000 ke 680.000-an itu udah 30% lebih. Belum lagi tadi kita kan terimanya nggak utuh, dipotong di awal. Jadi ya nambah lagi hitungannya bunganya ya. Nah mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini tentang aplikasi 360 Kredi, pinjaman online resmi OJK yang menurut saya cukup mudah pendaftarannya, tapi sistemnya kurang rekomen ya. Baik, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya, jika bermanfaat jangan lupa di-share juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.